Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Smart Wallet sekali lagi. Ya kan, dari kemarin saya sampaikan sekali lagi, sampai hari ini pun sekali lagi juga gitu. Ya mungkin beberapa untuk ke depan masih bahas yang namanya Smart Wallet juga, mungkin kalau ada update terbaru gitu tentang atau istilahnya hal yang menyangkut tentang informasi yang dibutuhkan oleh korban gitu ya. Dari kemarin itu tanggal 23 kan, tanggal sebetulnya udah dari lama lah untuk penarikan itu diberhentikan ya teman-teman ya. Untuk korban kan tahu sendirilah, kan sendiri yang merasakan. Terus dijanjikan tanggal 20, 20 jadi 23, 23 jadi 25, 25 jadi 27, 27 jadi tanggal 31. Semuanya nggak ada terrealisasi untuk janji yang dijanjikan oleh si komplotan dari Smart Wallet. Padahal katanya kalian harus berpajak ya kan. Untuk korban mungkin udah ada beberapa yang berpajak dan mungkin ada yang udah transfer verifikasi modal yang $50 itu, tapi sampai detik ini di tanggal 31 nih ya, 31 Maret nih, itu sama sekali satu pun orang saya lihat tidak ada yang namanya bisa melakukan yang namanya penarikan dari Smart Wallet. Ya mungkin di aplikasinya tertulis withdraw di proses atau withdraw landing, tapi di rekening tidak masuk. Itu artinya ya sama aja, uang itu tetap tidak dibayarkan gitu ya kan. Jujur teman-teman, saya itu kasihan sama korban-korban yang eh, apa ya, yang saya lihat ya di grup paguyuban tuh informasinya ya kan, itu untuk list korbannya, untuk nominal uangnya itu bukan main-main teman-teman. Itu ada puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada beberapa yang sampai miliaran gitu. Kasihan teman-teman gitu ya, bahkan bukan jumlah orang yang sedikit gitu ya, karena grup paguyuban yang dibentuk sama Bang Anggi dan pengacaranya itu yang membimbing korban untuk usut sampai bereskrim kasus dari Smart Wallet ini ya, memperjuangkan hak korban. Itu udah sampai 6 grup, bahkan sekarang mau jalan ke 7 grup ya. Kita kalau 6 grup, satu grup itu 1.000 orang, berarti bisa dikatakan untuk korban sudah mencapai 6.000 orang yang terdata. Bahaya kan? Inilah bahayanya aplikasi apa ya, investasi bodong teman-teman. Di awal ketika masih bisa ditarik untuk uang kalian, itu memang menggiurkan, seakan-akan ya bisa dianggap sebagai tempat untuk lumbung uang gitu. Atau kalau untuk kaum laki-laki berpikir ya, kalau polos-polos saja dan awam-awam aja berpikir, mungkin Smart Wallet ini bisa dijadikan tempat mencari nafkah gitu. Sampai kalian hilang akal sehat kalian berpikir secara logika dan menjerumuskan uang-uang kalian ke sana, itu kan miris, kasihan gitu. Bahkan dari kasus Smart Wallet ini yang saya lihat di beberapa pengaduan komentar ke saya, mau itu di TikTok ataupun di YouTube, itu ada yang sampai minjam ke bank, minjam ke teman. Nah, kasihan kan? Berarti untuk ke depan hidupnya ya cuma untuk bayar utang itu aja gitu. Tapi nggak mendapatkan yang namanya hasil. Gitu ya, kayak mana? Kalau nggak bayar utang ya dikejar-kejar gitu, diteror gitu, kayak pinjol gitu ya kan. Ada juga tuh yang saya lihat di komen, katanya dari pinjol, ada yang juga katanya yang jual motor demi depo kan ke Smart Wallet. Kasihan kan gitu. Makanya
Saya dari jauh-jauh hari, dari tahun 2023 ya, 2003 akhir kalau nggak salah saya itu udah menginformasikan teman-teman kalau smart wallet ini pasti akan berujung penipuan. Kenapa? Bukannya saya sok tahu, cuman permainan seperti itu udah sering diulangi walaupun dengan aplikasi yang berbeda gitu. Saya juga pernah bongkar Redford, investasi bodong juga, modus crypto. Orang nggak bisa pakai smart wallet. Ada ROBD, ada Excel Group, ada Koala Trading. Itu yang masih kripto aja modusnya. Kalau yang lain-lain kayak sewa-sewa tiang listrik ya kan, kayak sewa mesin mining itu kan beda lagi ya kan. Di situ udah sering bongkar Redford, mungkin ya Redford sama Smart Wallet itu satu komplotan gitu, atau ROBD. Karena kenapa teman-teman, ROBD dan Excel Group ketika mereka mau kabur dulu itu kasih ancaman untuk korban, kalau nggak bayar pajak di penjara ya kan gitu kan. Saya masih ingat kali tuh ya, setahun yang lalu kalau nggak salah saya itu, tahun lebih lah, belum genap 2 tahun gitu, diancam untuk para korban untuk intinya ya ngedepo gitu. Kalau kalian nggak depo akan dipenjara, kalau kalian depo withdraw bisa disegerakan itu ya kan. Tapi hasilnya apa? Redford, ROBD sampai sekarang tidak ada kejelasan. Sekarang ini ya kasusnya diulangi lagi di Smart Wallet. Makanya saya informasikan kemarin, karena saya tahu, bukannya sok tahu gitu, tapi dengan niat baik saya menyampaikan ke publik, mau itu di TikTok maupun di YouTube. Setiap kali saya membongkar Ponzi dan Ponzi itu masih aja gencar dan masih membayar orang, saya dikira seorang yang menyebarkan fitnah ataupun menyebarkan hoax, karena mereka berpikir di aplikasi aja bisa cair, tapi saya menginformasikan ini penipuan. Jadi seakan-akan gak sinkron apa yang saya sampaikan, sehingga publik menilai saya ini bohong gitu. Tapi gini teman-teman, saya itu mengakui untuk kalau smart wallet ataupun investasi bodong yang lainnya itu di awal membayar. Saya akui investasi bodong itu membayar teman-teman, tapi itu cuma di awal. Siapa yang dibayar? Ya orang-orang yang bergabung sebelum-sebelumnya. Namanya juga skema Ponzi kan kayak gitu. Hukum skema Ponzi itu gitu, yang gabung tercepat dia yang untung, tapi ingat, uang yang diuntungkan dia ini dari orang yang ditipu. Jadi kalian main di akhir, kalian ditipu, seperti itu ya. Jadi yang diuntungkan itu yang awal, yang ditipu yang akhir gitu. Makanya kemarin udah saya ingetin loh gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang masih tampilkan. Dengan kondisi penarikan sekarang ini nggak bisa ya kan, tentu para korban sekarang panik ya kan. Mungkin sampai ada yang ngedepo pula, ngedepo $50 sama bayar pajak itu ya kan. Termakan janji manis dari Smart Wallet, karya ada depo $50 dan bayar pajak 20% itu. Nah, tapi hasilnya sampai detik ini nggak bisa. Artinya apa? Dia ditipu berkali-kali, ya kan? Ditipu dari jumlah saldo keseluruhan sama yang depo sama pajak itu. Ujung-ujungnya apa? Panik, gitu. Perlu diingat, sekarang untuk korban, jangan asal terima informasi tentang withdraw, karena ada beberapa oknum ataupun beberapa apa ya, beberapa orang yang nggak punya hati gitu ya, memanfaatkan uh, ketidak bisa withdrawan dari smart wallet ini untuk menipu korban lagi gitu. Akhirnya nanti korban ditipu berkali-kali, yaitu apa? Jasa untuk uh, menolong korban untuk nge-withdraw gitu. Contohnya yang kayak di samping ini nih ya, di grup Smart Wallet Dumai Riau ya. Katanya gini, "Assalamualaikum Kak, saya di sini menawarkan jasa mengubah aplikasi Smart Wallet
agar bisa cair. Nomor WA-nya ini. Kalian tanda itu orangnya itu. Penipu itu teman-teman. Chat WA saja ya Kak, karena saya jarang buka Facebook. Terima kasih. Oke. Dan di sini ada 3 foto di bawahnya itu yang dimana seperti testimoni lah teman-teman. Ya testimoni kalau dia udah bisa membobol ataupun mengembalikan uang dari korban Smart Wallet. Nah, perlu diketahui ya, yang seperti ini bohong teman-teman. Gitu. Kenapa? Ini nih tipuan lagi teman-teman. Tipuan lagi yang mana ujung-ujungnya nanti pasti akan mengarah ke deposit. Akan mengarah tentang kalian memberikan uang ke yang posting ini. Ya kan namanya juga jasa, tapi ini jasa ngibul atau jasa beneran untuk uang kalian bisa balik. Ya jelas ini jasa ngibul. Kenapa? Ini ada yang komen cerdas ini. Dari Gafur di grup Smart Wallet Indonesia. Kalian baca ya. Saldo yang ada di akun Anda hanyalah angka-angka tidak bernilai. Ya. Nggak ada duit Anda di situ. Duitnya ada di rekening bandar dan sudah dibagi-bagikan ke mentor. Gitu. Jadi gini teman-teman. Kalau ada yang bisa membobol ataupun memberikan jasa untuk penarikan ataupun bobol uang di Smart Wallet untuk menolong korban, dan itu kalian harus bayar orang itu tuh jelas bohong. Kenapa? Karena di website ataupun di aplikasi Smart Wallet itu uangnya nggak ada. Kenapa? Uangnya itu sekarang itu adalah di rekening si bandar, si komplotan, gitu ya. Sekarang ini kejadiannya gini. Kenapa kalian nggak bisa melakukan withdraw untuk para korban? Karena si komplotan itu nggak mau ngirim uang dari rekening dia ke rekening kalian. Itu aja. Gitu. Bukan sistem aplikasi ataupun website Smart Walletnya yang rusak. Tapi si komplotan ini yang nggak mau ngirim uang ke kalian. Gitu. Jadi yang ada di aplikasi itu cuma sekedar angka. Ya, yang tidak bisa di withdraw. Itu aja, hati-hati ya. Untuk teman-teman yang mungkin cari informasi tentang withdraw bagaimana gitu ya, perlu diingat, saya rasa tidak ada satu orang yang bisa menolong kalian kecuali si komplotan itu yang sadar gitu, dapat hidayah sehingga dia bisa mengirim uang ke kalian gitu. Itu aja intinya. Sekarang ini si komplotan ini dia ini membuka depo sebelebarnya, jadi uang masuk itu bisa uang pajak, uang depo $50 itu bisa masuk, tapi untuk yang namanya WD itu dicekeknya teman-teman gitu ya. Dia itu nggak mau ngirim, jari dia ini, jari tangan dia ini nggak mau ngetik di m-banking dia ngirim ke rekening kalian. Simpelnya seperti itu aja ya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini bisa withdraw gara-gara dia bobol ya, kayak yang ini nih ya, yang bilang Smart Wallet nggak bisa cair apalah, inilah goblok aja, nggak ngerti sistem bobolnya, makanya pinter nih ditampilkan kayak program-program tuh di bawahnya teman-teman ya kan. Terus ada yang komen sistemnya dibobol tapi duitnya nggak dikirim masuk rekening, sistemnya aja bukan uangnya ya kan. Jadi ya dia mungkin ya bisa membobol tapi di websitenya itu nggak ada uang kalian, itu uang kalian di rekening si komplotan seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang bisa mencairkan dan harus bayar dulu, kalian harus bayar dulu orang itu, jelas itu tuh penipuan yang mencari kesempatan di dalam kesempitan seperti itu. Oke, itu video kali ini. Semoga untuk korban saya bilangin untuk kalian itu jadikan ini pelajaran yang berharga untuk kalian. Karena kenapa teman-teman? Pasti akan ada reinkarnasi nanti dari aplikasi yang seperti ini. Ya, pasti ada teman-teman. Pasti akan ada aja tuh. Karena kan saya sering bongkar. Jadi saya tahu lah untuk ganti-ganti Ponzi itu apa,
gitu, ganti-ganti aplikasinya. Walaupun sekarang dia scam, komplotannya nanti pasti menciptakan yang namanya aplikasi baru. Ya, jadikan ini pelajaran dan kalian bisa kasih edukasi untuk orang yang diajak ke aplikasi model beginian untuk kedepannya, karena kalian udah mengalami yang namanya kemalangan yang seperti ini, teman-teman. Ya, silakan cari tahu grup paguyuban, teman-teman, atau nanti saya share di Instagram saya lah ya, untuk grup paguyuban itu, untuk kalian bisa join ya, atau di link deskripsi lah nanti saya tampilkan. Kalian bisa kompak dengan korban yang lain untuk buat laporan ke Barreskrim untuk usut kasus dari penipuan Smart Wallet ini. Oke, itu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.